Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngebahas film Sri Asih. Ini adalah review full spoiler. Gue bakal bahas apa yang gue suka dan apa yang gue gak suka dari film ini. Semuanya full, storyline-nya gue kupas tuntas. Jadi kalau kalian belum nonton dan gak mau kena spoiler, jangan nonton review ini. Oke, langsung aja. Gue nonton film ini dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Gue nontonnya cukup telat ya. Gue baru nonton tuh kemarin. Dan gue udah lihat beberapa thumbnail review di YouTube yang semuanya mengarah ke review yang positif. Gue gak nonton reviewnya karena gue gak mau kena spoiler. Tapi kalau dari thumbnailnya aja sih seolah-olah kayak filmnya legit banget bagus gitu. Jadi gue udah put ekspektasi yang tinggi dan ternyata sangat-sangat mengecewakan. Aduh, gue rasa Indonesia belum siap punya film superhero yang beneran legit, yang relatable karakternya, yang ceritanya, origin story-nya itu benar-benar bisa dicerna dan masuk akal gitu. Belum siap. Sesimpel cerita sesimpel Spider-Man aja kita belum bisa. Dan itu terbukti lagi di film Sri Asih ini yang menurut gue malah jauh lebih buruk daripada Gundala sama Gatot Kaca. Bahkan secara story ya, gue nggak tahu kenapa sih origin story-nya itu susah sekali untuk masuk di akal gitu. Banyak pertanyaan kenapa atau why di film ini yang gue nanti akan coba kupas satu persatu ya guys ya. Kenapa gue gak suka film ini. Yang pertama adalah origin story-nya ya. Jadi kan dikisahkan dahulu kala itu ada yang namanya Dewi Api, itu yang jahat. Kemudian ada Dewi Asih, itu yang baik. Mereka kan berperang terus sampai sebelum Nusantara lahir. Mereka ada perang terakhir dan akhirnya si Dewi Api ini kalah ceritanya. Dikalahin sama si Dewi Asih ya kan. Kemudian dia dikurung di penjara gitulah di sebuah gunung berapi dan dia nggak bisa kemana-mana. Satu-satunya cara supaya dia bisa lolos adalah kalau 5 panglimanya dibangkitkan. Nah, 5 panglimanya itu ada namanya masing-masing. Di film ini muncul salah satu panglimanya adalah roh setan. Nah, gue nggak tahu siapa yang membangkitkan roh setan ini kok bisa tiba-tiba muncul di dunia modern tuh gue nggak tahu. Dan gimana cara ngidupin 4 panglima yang lain? Gue juga gak tahu. Tapi lucunya, ya kan, anehnya yang gue nggak bisa masuk di akal gue. Kenapa walaupun si Dewi Api ini udah dikurung, udah kalah ceritanya dan ditaruh di gunung berapi itu, kok bisa dia masih bisa hampir-hampir mencelakakan Sri Asih waktu ibunya hamil dia 5 bulan. Ya kan, di awal film kita dikasih prolog. Ada sepasang suami istri yang ternyata itu ibu kandungnya Sri Asih, yang kala itu sedang mengandung Sri Asih 5 bulan, kemudian hampir-hampir mati karena gunungnya tiba-tiba meledak dan mau membunuh ibunya ini. Untungnya kemudian ditolongin oleh seorang bidan yang out of nowhere juga nggak tahu tiba-tiba muncul di hutan itu menyelamatkan seorang bayi Sri Asih ini yang kemudian nanti taruh di panti. Kemudian seiring berjalannya waktu, Sri Asih akhirnya diadopsi oleh ibu angkatnya, karakter baru lagi. Sri Asih ini senantiasa punya anger atau kemarahan yang dipicu oleh Dewi Api ini. Jadi dia kayak dihantui oleh Dewi Api. Lah kok bisa? Kalau memang si Sri Asih ini adalah titisan dari Dewi Asih, kok bisa si Dewi Api ini punya kuasa untuk mengontrol pikiran si Sri Asih ini? Nggak make sense buat gue. Harusnya udah nggak bisa dong. Harusnya kan dia nggak punya power apa-apa dengan Sri Asih ini. Orang Sri Asih ini titisannya si Dewi Asih kok. Tapi kenapa si Dewi Api bisa mempengaruhi dia? Nah itu gue gak make sense. Kemudian juga tadi itu roh setannya kenapa tiba-tiba bisa ada? Itu gue juga gak tahu. Kemudian kita masuk ke ketika Sri Asih sudah dewasa, sudah diperankan oleh Pevita Pierce. Kita cuma dikasih sedikit background. Oh iya, Sri Asih ini adalah, Alana ini adalah wanita yang tangguh. Iya, caranya nunjukin wanita yang tangguh apa? Dia cuma menang sparring sekali lawan cowok. Udah itu aja. Kalau dia dibilang professional fighter, tapi kita nggak pernah ditunjukin kalau Alana ini menang kompetisi ini, menang kompetisi itu. Kita cuma ditunjukin dia menang sparring sekali, kemudian dia latihan. That's it. Jadi untuk menunjukkan Alana ini super kuat, itu tuh tipis banget gitu.
Dan kemudian akhirnya Alana dipanggil oleh karakter Matteo untuk melawan dia, anaknya si Prayogo yang orang kaya jahat itu. Itu juga terlalu dipaksakan sih. Karena Alana ini kalau dibilang professional fighter yang menang banyak, yang sampai si Matteo ini perlu pembuktian kalau dia bisa ngalahin Alana, itu nggak cukup menurut gua. Itu terlalu tipis gitu loh. Dia cuma menang sparring lawan orang sekali, that's it. Sama ada videonya viral di YouTube, ini ada wanita yang super kuat, terus Matteo-nya nyuruh anak buahnya untuk manggil Alana untuk bisa sparring lawan dia. Why? Dan yang paling wadidaw, yang paling why itu adalah villainnya, yang ternyata adalah Jatmiko, diperankan oleh Reza Radian. Dia adalah Rosyetan sebenarnya, yang punya kalung Rosyetan sesungguhnya itu ternyata si Jatmiko, bukan Prayogo. Yang dari awal film sampai pertengahan kita digiring terus untuk mengarah bahwa si Prayogo ini yang sekarang dikendalikan oleh Rosyetan karena dia punya kalungnya. Ternyata kalungnya itu palsu. Dan tuh gue juga gak ngerti kenapa kok kalungnya palsu. Ngapain Prayogo punya kalung palsu itu? Apakah cuma supaya kuat-kuatan aja? Terus apakah Prayogo ini tahu sebenarnya Jatmiko lah yang punya kalung Rosyetan yang asli? Terus apakah karakter si Aryo Bayu itu ya, si Gani itu, kemudian ada karakter saudaranya, apakah mereka berdua juga tahu kalau si Jatmiko lah yang Rosyetan sesungguhnya? Itu gak masuk di otak gua gitu. Mereka mencoba, film ini mencoba punya plot twist, tapi plot twistnya maksa. Hasilnya kayak gini. Dan tuh gak mempengaruhi storyline-nya sama sekali loh. Justru melalui Prayogo lah Sri Asih ini bisa ketemu sama Rosyetan karena Prayogo ini. Tapi kalau ternyata Rosyetan yang beneran adalah si Jatmiko, dan tujuan Jatmiko adalah membunuh 1000 tumbal, 1000 orang itu tadi, tanpa melibatkan Prayogo pun si Jatmiko ini bisa, ya kan? Kalau dia cuma mau bunuh 1000 orang dengan kekuatannya yang kita lihat di final fight-nya, dia bisa berubah jadi uap kayak gitu, yang super power kayak gitu, dia mau bunuh 1000 orang barengan segampang itu, men. Tapi kenapa dia harus nunggu ngelibatin Prayogo, dia harus cari masalah dengan Sri Asih? Alhasil kan justru malah menghambat dia untuk dapetin 1000 tumbal itu loh. Jadi karakter Sri Asih ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali oleh Rosyetan ini. Beda dengan film Gatot Kaca ya. Gue ceritain simpelnya, kenapa Gatot Kaca menurut gue lebih make sense daripada Sri Asih. Kenapa? Karena kalau di Gatot Kaca kan ada Kurawa, ada Pandawa. Kurawa di penjara juga kayak Dewi Api ini, di penjara. Nah, salah satu cara supaya bisa Kurawa ini bisa bebas adalah dengan ngambil medalinya si Gatot Kaca ini. Jadi masih ada kaitannya kenapa kroco-kroconya atau prajurit-prajuritnya Kurawa ini mau ngebunuh Gatot Kaca, karena mereka perlu mau ngambil kekuatannya Gatot Kaca. Tapi kalau di Sri Asih ini karakter di luar sana loh, maksudnya. Kalau cuma mau sekedar bunuh 1000 orang, ya sudah bunuh aja 1000 orang, gak usah cari-cari keributan gitu kan. Kalau si Jatmiko ini emang benar-benar pinter. Jadi storyline-nya pertemuan Sri Asih akhirnya ketemu dengan Rosyetan sesungguhnya ini gak punya motif yang jelas, gak punya background yang jelas. Alhasil di kepala gue mentah banget gitu loh. Super mentah filmnya. Udah gitu pas final fight ini lebih konyol lagi. Si Jatmiko itu, Rosyetan yang ngasih timer bom 10 menit. Ngapain? Kalau dia memang udah kumpulin 1000 orang, ya langsung aja dibunuh kan. Oke, yaudah, for the sake of the movie. Tapi kenapa juga pakai bom? Kalau dia mau bikin 1000 tumbal tuh harusnya dengan kekuatan gelapnya dia dong. Harusnya dengan kekuatan Rosyetannya dia dong, bukan dengan bom. Kemudian juga di pagar penjaranya, tawanannya 1000 tumbal itu, prajuritnya si Jatmiko kan bilang ini dikunci sama bos saya dan cuma dia yang bisa buka. Tapi dengan mudahnya Sri Asih bisa buka pagarnya itu dan semua 1000 orangnya itu bisa keluar dari penjara itu. Kemudian juga kalau si Sri Asih itu ternyata bisa jujitsu itu ya, yang kayak Naruto bisa pecah jadi 3 orang, kenapa nggak dilakuin dari awal? Yang 2 ngelawan si Jatmiko, yang 1 ngebukain pagernya si tawanan. Itu konyol banget sih cara menangnya. Menurut gue curang banget. Dan apakah Jatmiko mati atau enggak? Menurut gue sih enggak, karena kalungnya belum dicopot. Jadi mungkin Jatmiko akan hadir lagi di film
keduanya Sri Asih kalau memang ada. Kemudian banyak banget fight yang terasa lamban banget. Itu padahal cuma tinggal main speed RAM doang loh. Itu di Adobe Premiere tinggal speednya dikali 2 aja loh. Tapi kerasanya lamban banget. Ya ampun gitu. Terus juga semua karakter-karakter musuhnya yang lawan si Asih ini berasa bodoh banget, low IQ, prajurit low IQ banget gitu. Bahkan gue nonton film The Raid yang sengayal itu, yang Iko Uwais ngelawan ratusan orang, itu lebih make sense daripada ngeliat Sri Asih ini, karena betapa bodohnya musuh-musuhnya dan terlalu OP-nya kesannya karakter Sri Asih ini. Kemudian juga ada karakter Eyang Mariani yang gue nggak tahu itu buta beneran atau enggak sih. Di awal dia pegang kayak mukanya Sri Asih, oh iya dia cantik, oh buta nih kayaknya. Tapi terus nonton SCTV. Gak tau ya itu dengerin doang atau enggak. Tapi yang paling gue bingung, dia yang nunjukin ini kostum kamu Sri Asih. Kan dia buta nih, hello. Kok dia bisa nunjukin jalan dan nunjukin kostumnya Sri Asih? Kan dia ceritanya buta. Ya atau enggak buta atau mungkin rabun dekat, gue juga gak tahu sih. Itu juga cukup dipertanyakan. Kemudian chemistry antar karakter tuh gak ada sama sekali. Semuanya mentah, semuanya kaku. Dialog-dialognya juga kaku. Kalau memang Sri Asih itu sesayang dan sedekat itu dengan ibu angkatnya, kita nggak pernah tunjukin mereka tuh sedekat itu, nggak pernah tunjukin, nggak pernah ada satu scene yang nunjukin kedekatan mereka gitu. Jadi chemistry-nya tuh nggak ada sama sekali dan kedekatannya nggak believable. Sehingga ketika Sri Asih sedih, ketika kamar ibunya dibom, ketika ibunya babak belur digebukin pasukannya si Matteo, gak kena aja di hati, gak relate gitu, karena lalu kayaknya gak sedekat itu deh sama ibu lu. Karakter Alana juga sama si Tangguh, kemudian sama si Tangguh paling mending lah, mungkin karena ada sedikit background waktu mereka masih kecil. Tapi kalau sama si Kala, ya Allah, itu gue juga gak tahu maksudnya Kala itu apakah nanti jadi pacarnya Sri Asih, tapi gak ada chemistry-nya sama sekali. Terus yang gue bilang dialog kaku, itu yang kaku banget, berasa kaku banget tuh waktu si Sri Asih pertama kali ketemu Rosyatan, si Jatmiko, yang dia bilang kalau lu punya masalah dengan kepercayaan diri, mending ke sekolah kepribadian aja. Wah, kaku sekali, kaku banget ya ampun. Kemudian gue nggak ngerasa karakternya si Alana atau Sri Asih ini likable ya, gak ada relatable-nya sama sekali, gak ada weakness-nya. Dia cantik, dia tangguh, keren memang. Pevita Pierce jadi Sri Asih keren banget secara visual, tapi relatability-nya itu almost zero for me. Kalau lo nonton karakter Spider-Man, dia masih punya weakness yang kita masih bisa relate. Bahkan karakter Iron Man aja, ya kan, si Tony Stark itu sangat relate dengan, kita bisa relate dengan dia. Seorang yang kaya tapi playboy dan sering melakukan kesalahan. Tapi kalau Sri Asih ini, ya kesalahannya ada sih sekali nurutin sparring sama Matteo, tapi that's it gitu. Yang lain dia kayak kesannya bener-bener orang yang wise dan tanpa celah dan gak connect. I don't have any chemistry with the character. I don't have any relatability with the character. That's no for me. VFX-nya ya udahlah, oke lah, not bad. Final fight-nya keren. VFX-nya si Jatmiko, Rosyatan berubah-ubah jadi uap, itu juga keren. Terus juga pertanyaan gue, kalau dia bisa berubah-ubah jadi uap, kenapa waktu dikasih selendangnya Sri Asih berubah aja jadi uap? Kan bisa lolos. Tapi ya nggak tahu, mungkin kalau udah kena selendang dia nggak bisa punya kekuatan ya, mungkin. Tapi VFX-nya waktu Gunung Berapi palsu banget sih, kelihatan palsu banget. Cuma other than that ya udahlah, acceptable. It's okay VFX-nya, tapi percuma kalau jalan ceritanya kayak gini, percuma banget. Hal yang gue suka dari film ini, mungkin sebenarnya karakternya Surya Saputra itu sebagai Prayogo cukup solid ya di awal. Tapi kemudian ketika plot twist ternyata dia bukan Rosyatan itu, jadi kayak what a waste of character gitu. Untuk apa terusan dia di sana selama ini? Hanya untuk mengecoh kita, hanya untuk plot twist aja. Sayang banget gitu. Padahal karakternya udah cukup menjanjikan, promising, dan actingnya juga bagus. Surya Saputra di sana, dia jadi karakter yang berbeda. Dia bukan Surya Saputra di sana. Gue ngeliatnya dia itu Prayogo. Suaranya yang
beda tone-nya, itu acting yang keren sih gitu. Kemudian secara visual kostumnya Sri Asih juga bagus, Pevita cakep banget secara visual, itu gue suka. Kemudian back soundnya waktu final fight, gue rasa itu soundtrack originalnya atau tim song originalnya Sri Asih ya, itu legit banget sih, keren banget. Tapi overall tetap ini film superhero yang sangat-sangat mengecewakan sih buat gue pribadi. Gue kasih nilai 30 dari 100 untuk film ini. Buat very very disappointing movie, karena ekspektasi gue mungkin terlalu tinggi. Dan hopefully film-film superhero Indonesia berikutnya bisa jauh lebih baik dari ini. Paling nggak origin story-nya lah dibenerin lah, yang make sense lah, yang masuk lah. Itu Dewi Api sama Dewi Asih, aduh maksa banget beneran, dan nggak masuk di otak gue gitu loh. Ngidupin 4 panglima yang lain gimana caranya gue nggak tahu. Rosyetan kenapa tiba-tiba bangkit juga nggak tahu. Terus kenapa dengan ngidupin 5 panglima ini Dewi Apinya bisa lolos dari gunung berapi, nggak tahu. Apa kaitannya dengan Gundala dan Sri Asih? Apakah mereka perlu kekuatannya si Dewi Asih juga? Nggak ada tuh diceritain, jadi nggak masuk aja di gua, nggak masuk aja. And you know, very disappointed with this movie. Itu aja sih guys. Gimana menurut kalian? Thank you sudah mendengarkan celotehan gue. Kalau kalian gak setuju dan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan why gue dari film ini, silahkan komen di bawah, karena itu bakal membantu gue banget dalam mencerna film ini. Anyway guys, thank you for watching. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.